catatan matematika, pulpen ataupun pensil, dan duduk yang rapi selama mengikuti video pembelajaran. Hari ini kita belajarnya dari video pembelajaran ya. Di dalam video ini nanti ada latihan-latihan yang harus kalian kerjakan. Jadi, Bu Rini berharap kalian semua mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Oke? Dan nanti catatan latihan yang sudah kalian kerjakan nanti akan dikumpulkan ya. Hari ini kita mau belajar tentang pembagian bilangan. Apa itu pembagian? Pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis. Simbol pembagian biasanya menggunakan titik 2 ya. Langsung coba kita lihat di sini ada contoh. Oke, contoh pembagiannya. Contoh, Naura memiliki 6 jeruk. Jeruk tersebut akan diletakkan dalam 3 piring sama banyak. Jadi kita akan kasih 6 jeruk ini akan kita bagi ke dalam 3 buah piring, di mana setiap piring jumlah jeruknya itu sama. Nah, berapa banyak jeruk yang ada di setiap piring? Oke, coba kita lihat. Pertama di sini kita tadi ada punya 6 buah jeruk. Seperti ini ya. Ada 6 buah jeruk. Kita sudah punya 3 piring. Karena akan kita bagi ke dalam 3 piring. Nah, hal pertama adalah kita letakkan 1 buah jeruk di masing-masing piring. Setiap piring kita kasih 1 buah jeruk. Karena kita sekali ambil kan 3, itu 2, 3. Masih ada sisanya lagi nih. Oke, kita berarti ambil lagi yang kedua kali. Oke, di sini ambil lagi 3 jeruk, sisanya letakkan jeruk masing-masing 1 di setiap piring. Karena tadi masih ada 3, kita ambil di piring pertama 1, piring kedua 1, piring ketiga 1. Oke, jangan di piring pertama nggak ada, di piring kedua nanti jadi 3. Jangan ya, tapi dikasih sama. Oke, di piring pertama kita tambah 1 lagi, piring kedua, piring ketiga juga. Nah, semuanya jeruk sudah habis. Oke, karena tadi ada 6, di sini udah kita kasih sekali ambil 3, sekali ambil 3 lagi. Jadi jeruknya sudah tidak ada. Ada 2 kali pengambilan jeruk sampai habis. Nah, jadi dapat ditulis 6 dikurang 3, kok dikurang ya? Nah, ini kan tadi kita ada 6 buah jeruk. Sekali ambil itu kan kita 3 buah kan, karena untuk 3 piring. Kan, jadi ada 3 buah sekali kita ambil, kita kurangin 3. Sisa 3 lagi, karena masih ada, karena pembagian itu kan pengurangan sampai habis, harus sampai 0. Karena masih ada, kita kurangkan lagi, kan? Dikurangkan lagi 3. Nah, dengan 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah betul. Sekarang kita lihat ada berapa kali kita ngurangin buah jeruknya supaya sampai habis. Ada 2 kali. Ya, ada 2 kali pengurangan sampai buah jeruknya ini habis. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya. 6 dibagikan ke 3 piring. 6 buah jeruk kalau dibagi ke 3 piring, jumlah buah jeruk yang ada pada setiap piring itu adalah 2. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira sudah paham belum ya? Oke, kalau masih belum, kita coba lagi. Lihat di sini masih ada contoh. Oke, di sini ada contoh. Ini ada 18 jeruk ya. Ini masih jeruk nih. Ini kira-kira jeruknya siapa ini ya? Siapa yang di rumahnya ada jeruk? Oke, nanti kalau ada dimakan dulu habis belajar matematika ya. Oke, coba kita lihat di sini. Bagilah 18 jeruk berikut yang ada di sini ke dalam 6 kelompok. Oke,
ada berapakah jeruk di setiap kelompok? Oke, pertama kita buat dulu nih kelompoknya. Nah, ini dia. Kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke, nah kita akan membagi buah jeruknya ini sampai habis ya. Kita bagi kelompok pertama, kedua, ketiga, sampai keenam. Sekarang kita bagi. Kita kurangkan ya. Sekali ambil karena ada 6, kita langsung ambil 6 buah jeruknya. Kita kasih ke kelompok 1 dulu 1. Nah, karena sudah ambil 1, dia kan sudah hilang ya. Kita ambil lagi ke kelompok 2, jangan lupa dikasih. Kelompok 3, kemudian kelompok 4, kemudian kelompok 5, dan kelompok 6. Kalau sudah semuanya ada, setiap kelompok 1 jumlahnya sama. Kalau sudah, di sini juga sudah hilang ya. Sekarang kita, karena masih ada buah jeruknya, kita kurangkan lagi. Kita ambil lagi buah jeruknya, kita bagi lagi mulai dari kelompok 1. Kita kasih lagi ke kelompok 1, buahnya 1. Ke kelompok 2, 1. Begitu juga sampai ke kelompok 6 ya. Oke, kalau sudah ternyata buah jeruknya masih ada lagi, kita kurangkan lagi, kita bagi lagi nih, kita kasih lagi ke kelompoknya biar mereka punya banyak jeruk ya. Kita kasih nih 1, kita kurangi lagi 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ternyata setelah kita kurangkan jeruknya ini sampai 3 kali kita baginya ya, sampai ini. Tadi pertama, kedua, ketiga kita kasihnya. Ternyata buah jeruknya habis. Nah, sekarang kita mau lihat ada berapa buah di setiap kelompok. Kelompok pertama kita hitung 1, 2, 3. Kelompok kedua juga sama, ketiga, dan sampai ke 6. Sekarang coba kita lihat. Semua jeruk sudah diambil 6 sampai habis. Kan sekali ambil tadi 6 ya, karena ada 6 kelompok. Nah, ada berapa kali ke pengambilan jeruk sampai habis? Kita tadi ambil jeruknya ini ada berapa kali sampai dia habis? Ada 3 kali. Ada 3 kali pengambilannya. Nah, maka 18 dikurangi 6 karena dia ada 6 kelompok ya. Jadi kan kita tadi sekali ambil tuh 6 buah untuk semua kelompok. 6 dikurangi 6 lagi. Oke, dikurangi 6 lagi. Karena kita ada 3 kali pengambilan. Sama dengan 0 baru habis. Ada 3 kali pengurangan sampai habis. Jadi 18 dibagi 6, 18 dibagi 6 sama dengan 3 ya. Oke, maka misalnya ada 18 buah dibagikan kepada 6 kelompok atau 6 orang, maka masing-masing kelompok mendapatkan 3 buah jeruk. Ya. Jumlah jeruk yang mereka terima jumlahnya sama. Oke, sampai di sini kira-kira sudah lebih paham ya. Nah, sekarang kita mau latihan. Oke. Pertama, di sini sudah kita lihat, bagilah 15 segitiga berikut ke dalam 3 kelompok. Lingkari setiap kelompok. Oke, berarti kelompoknya nanti kita lingkarin ya. Ada berapakah segitiga di setiap kelompok? Karena diminta kita lingkari, coba sekarang kita lingkari segitiganya ini ke dalam 3 kelompok. Ada berapakah setiap kelompoknya? Kelompok. Oke, nah ini kita lingkari, kita hitung misalnya ini. Kemudian kelompok 1 nih yang paling atas kita lihat ya. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, ini sistem cepatnya ya.
Kalau tadi satu-satu harus diambilin dulu, sebenarnya kita pindah-pindahin sampai berapa kali kita kurangi ya. Di sini coba kita hitung di kelompok pertama. Ada berapa? Sudah betulkah? Atau masih ada yang jumlah per kelompoknya itu beda? Ada yang 5, ada 6, ada yang 8. Coba kita lihat di kelompok pertama. Ada berapa segitiganya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah segitiga. Kemudian kita cek lagi di kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah segitiga. Sama ya. Di kelompok ketiga kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semuanya sama. Sekarang kita lihat ada berapakah? Nah, ada berapa tadi yang kita hitung segitiga di setiap kelompok ini? Ada 5 buah segitiga di setiap kelompok. Jadi kalau dibuat 15 dibagi 3 sama dengan 5. Oke, jadi kalau ada 15 segitiga dibagikan ke dalam 3 kelompok, maka per kelompok akan mendapatkan 5 buah segitiga. Nah, itu dia caranya ya. Oke, sekarang kita mau latihan. Oke. Nanti kalian juga, oh iya tadi guru ini lupa ingetin untuk kalian membuka bukunya ya. Kalian buka buku cetak 3A-nya. Buka buku cetak 3A-nya halaman, ini dari halaman 99. Untuk latihannya ini di halaman 99, 100 dan 101 ya. Kita buka halaman 100. Oke. Nah, kita di sini mau latihan dulu. Silakan dibuka catatan matematikanya dan pensilnya. Karena nanti hasilnya akan difoto, jadi menggunakan pensil aja biar nanti guru ini nggak kesusahan membaca tulisan kalian ya. Oke, tulis di catatan matematikanya. Yang pertama, ayo berlatih. Oke, dicatat dulu. Kalau kecepatan videonya boleh di pause dulu atau di stop dulu. Kalau sudah, catat yang pertama. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Oke, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, sudah? Oke. Kalau sudah, kalau nanti kecepatan di stop dulu ya. Tulis A, bagian A. Ini untuk kotak-kotaknya ini boleh tidak usah kalian buat lagi karena kan buku catatan kalian sudah ada garisnya ya. Jadi tidak usah, langsung saja A 25 dikurang 5 ya, dikurang titik-titik, dikurang titik-titik, dikurang titik-titik, dikurang titik-titik sama dengan 0. Ini 25 ini dikurangin berapa kali kah supaya dia sampai 0? Kalian masih ingat pengurangan kan? Oke. Nah, 25 dikurang 5, apakah sudah langsung habis? Belum ya. Oke, kita kurangkan lagi. 25 dikurang 5 masih ada. Hasilnya berapa? 20 misalnya. Oh, karena masih ada kita kurangkan lagi. Dikurangi 5 lagi. Sekali ambil jumlahnya harus sama ya, 5. Oh, ternyata masih ada. Sisanya masih ada 15 lagi. Kita kurangkan lagi. Udah kita kurangkan 5, ternyata masih ada sisanya 10 lagi, kita kurangkan lagi. Udah kita kurangkan masih ada sisanya 5 lagi. Nah, si 5 ini kita kasih lagi. Maka hasilnya 0. Jadi di sini kalau 25 dibagi dengan 5,
Ya, angka 5 ini coba kita hitung sama dengan berapa kalikah dia. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Maka hasilnya sama dengan 5. Oke, coba kita lihat bagian B. Caranya sama ya. Coba kalian lihat bagian B, dicatat lagi yang bagian B. 48. 48 dikurangin berapakah supaya dia 0? Oke. Dikurangin berapakah supaya dia 0? Coba kita lihat di sini. Ada berapa titik-titiknya nih supaya kita gampang hitungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini ada ini hasilnya nanti 6 ya. Oh, ya, oke. Nah, di sini ada 6 nanti di sini. Ya, ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok. Nah, setiap kelompok kita kasih berapa ya? Setiap kelompok kita kasih berapa? Karena ada 6 kelompok. Kalian masih ingat perkalian kan? Oke. 6 dikali supaya kita gampang nih secara cepatnya. 6 dikali berapakah supaya hasilnya 48? Kalau kita kurangin sebenarnya bisa nih, di sini kita kurangin pelan-pelan 48 dikurangi sekian. Tapi cara cepatnya ada. Kita hitung nih di sini kelompoknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali berapakah supaya 48? Hasilnya 8. Maka kita buat 8 sampai 6 kelompok. Nah, maka 48 dibagi 8 sama dengan 6. Oke, kemudian yang bagian C. Ini yang bagian C. Coba kalian buat. Kalau tadi sistem yang panjangnya dulu, sekarang di sini sudah ada nih pembagiannya. Silakan kalian buat dalam bentuk panjang pengurangannya, ya. Oke, seperti ini. 24 dibagi 4, maka di sini berapa ya? Oke, dicatat dulu soalnya ya. Bagian C, tadi bagian A dan B dicatat ya, di buku catatannya. Oke, kemudian sekarang bagian C. Silakan bagian C dicatat dulu. Sudah. Catat dulu soalnya, kalau kecepatan di pause dulu ya. Oke, sudah dicatat soalnya. Kalau sudah, nanti kita lihat nih. 24 dibagi 4. 24 dibagi 4 supaya kalian bisa bayangin misalnya ada 4 kelompok. Ada 4. Nah, setiap kelompoknya ini ada berapa ya? Oke, nanti kalian buat di sini ya. Dikurangin berapa kali kah si angka 4 ini? Si 24 ini dikurangin berapa kali supaya dia sampai 0? Kalian buat, kalian jawab di sini ya. Oh ya, oke. Sudah, yang bagian D sekarang. Yang bagian D-nya sudah selesai belum dijawab? Dijawab dulu ya, nanti baru kalian lihat apakah jawaban yang kalian buat sama dengan yang Bu Rini buat ya. Kalau nanti sudah betul berarti kalian sudah paham. Kalau masih kurang tepat nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya. Nanti ini kita akan bahas lagi besok saat Google Meet ya. Oke, tapi kalian tetap harus latihan dulu biar nanti kita tahu sampai di mana kalian pahami.
Ya, kalau udah selesai boleh dibuka lagi videonya, kita lihat ya. Nah, ternyata hasilnya sekian. Oke, yang bagian D silakan kalian lihat yang tadi bagian C apakah kalian betul atau masih belum ya. Yang bagian D silakan dikerjakan. Oke. Nah, yang bagian D 36 dibagi 9 teman-teman berapa? 36 dikurang berapakah supaya nanti hasilnya 0? Oke, ini dikerjakan ya, nanti Bu Rini akan periksa hasilnya, nanti Bu Rini akan lihat catatan kalian ya. Dikerjakan dulu, kalau sudah baru dilanjut videonya. Oke? Nah, di sini Bu Rini akan ingatkan kalian untuk belajar perkalian 1 sampai 10. Kalau bisa ini harus hafal ya, supaya untuk menghitung perkalian puluhan atau ratusan kita udah lebih gampang. Oke? Nah, di sini kita akan melakukan pembagian dengan cara bersusun. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Perhatikan contoh berikut. Contoh, ini puluhan ya. 54 dibagi 2, berapakah hasilnya? Kalau 54 itu kalau kita kurang-kurangin gitu kan, pasti kan lama ya kan? Nah, sekarang kita buat dengan cara bersusun. Ini yang lebih gampang. Kita buat ada simbolnya seperti ini ya. Oke. Ini nanti kalian catat ya. Kalau misalnya kecepatan, di stop dulu videonya. Ini contoh ini kalian catat ya di buku. Oke. Catat ya. Kalau sudah, kita bagi nih misalnya. Contohnya nih. 54 dibagi 2, ya kan? Kita mau cari hasilnya berapa. Caranya 5, yang pertama 5 dulu nih. 5 dibagi 2. Oke, 5 dibagi 2 hasilnya berapa ya? Hasilnya 2. Oke, 2 kita kalikan dengan 2. Kalau 5 dibagi 2 sebenarnya tidak bisa ada sisanya. Tidak bisa habis, tapi nggak apa-apa. Kita ambil dia yang paling tingginya, yang mendekati ke angka 5. Kita ambil 2, meskipun ada sisanya 1 ya. 2 dikali 2 hasilnya 4. Oke. Nah, kemudian kita di sini kan 5 dibagi 2 hasilnya 2. Masih ada sisa 1. Nah, sisa satunya ini kita turunkan. Kan? 5 dikurang 4-nya. Tadi ada sisanya 1, kita turunkan. Kemudian si angka 4 ini yang belum kita bagi juga kita turunkan lagi. Kalau kita sudah turunkan, baru kita bagi lagi. Setelah kita turunkan, kita bagi lagi dengan si angka 2. Dengan ini. 14 dibagi 2 hasilnya. Bagaimana cara mencarinya? 14 dibagi 2. 2 dikali berapakah supaya 14? 2 dikali berapakah supaya 14? Hasilnya 7. Oke. Nah, 14 dibagi 2 diperoleh hasilnya 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. Oke, maka kita kurangkan 14 dikurang 14 hasilnya 0. Pembagian selesai bila sudah bersisa 0. Jadi 54 dibagi 2 hasilnya 27. Oke. Ini silakan di stop dulu videonya, kemudian dicatat di buku catatannya. Oke. Kalau nanti sudah selesai, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada contoh ini ada itu tadi latihan ya. Sekarang nih. Oke, ini ada contoh kedua lagi. Yang pertama, 64 dibagi 4. Nah, penyelesaiannya kita buat dulu seperti ini. Ini 4, 64 di dalam. Oke, kita bagi. 6 dibagi 4 supaya habis itu tidak bisa, ya kan? Maka kita ambil yang paling dekat.
Kalau dibagi 2 tidak bisa karena dia kurang, ya kan? Berarti kita kasih aja 1. 1 dikali 4 hasilnya 4. Masih ada sisa berapa? Sisa 2. Oke, 6 dikurang 4 sisanya 2. Si 4 ini kita kemanakan ini? Apakah langsung kita bagi atau kita turunkan? Kita turunkan ya. Oke, sip. 24 dibagi 4 hasilnya berapa? Supaya gampang, ingat 4 ini kita supaya tahu 4 dikali berapakah supaya hasilnya 24. Makanya kalian harus paham ya, perkalian itu harus ingat 4 dikali berapakah supaya hasilnya 24. 4 dikali 6. Nah, 6 dikali 4 hasilnya 24. Maka 24 dikurang 24 hasilnya 0. Jadi 64 dibagi 4 sama dengan 16. Oke. Sampai di sini kira-kira sudah paham ya. Sekarang coba bagian B kalian kerjakan sendiri ya. Oke, yang bagian B. Oke, ini yang bagian A dicatat dulu di buku catatannya. Kalau sudah selesai dicatat, kalian kerjakan yang bagian B. Caranya persis seperti yang pertama, yang bagian A. 6 nanti 96 dibagi 6. 9 dibagi 6 dulu. Kalau dia 2 dia tidak bisa ya. Jadi 1 dulu nih. Sisanya nanti berapa? Kemudian 6-nya diturunkan. Kemudian dibagi lagi. Hasilnya berapa ya? Oke. Nanti kalian kerjakan sama seperti bagian A. Nanti guru ini akan cek hasilnya kalian ya. Nah, kalau nanti sudah selesai dikerjakan, baru dilanjut videonya. Di stop dulu, kalian catat dulu, kalian kerjakan yang bagian B. Oke? Kalau sudah selesai, boleh dilanjut lagi videonya. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk besok hari Kamis kita akan bahas lagi di Google Meet. Kita akan belajar pembagian ratusan. Kalau itu tadi masih puluhan ya. Nanti kita belajar yang ratusan. Oke, ini di sini coba kita lihat kalau nanti semuanya yang tadi latihan-latihannya itu sudah selesai kalian kerjakan. Oke, yang kalian kirim adalah nih, foto buku catatan kamu tentang pembelajaran hari ini. Yang tadi sudah kalian catat ya tentang pembagian tadi kalian foto, oke? Nanti minta tolong sama mama atau papa buat foto ya. Kemudian kirim ke link yang terlampir. Ini linknya nanti Gurina akan kirimkan ke mama sama papa di grup ya. Oke, nanti dikirim ke sana. Kemudian untuk besok ya, supaya besok kalian juga sudah lebih paham lagi, kalian baca-baca di rumah bukunya, buku cetak halaman 100, 108, dan 116 tentang pembagian bilangan ratusan. Oke? Oke, selamat mengerjakan semuanya. Terima kasih. Semoga semuanya kalian dalam keadaan sehat. Sampai ketemu lagi besok di Google Meet. Oke? Bye-bye semuanya. Semangat mengerjakan tugas-tugasnya ya. Oke, sip. Bye-bye.